Hai, aku Kukoh atau nama lengkap aku Trikokoh Febrianti dengan NIM akhir 138. Ya, nanti bakal ada di sini nama NIM kelas. Jadi di sini aku bakal nge-review atau kayak ngejelasin ulang tentang modul yang ada di praktikum penangkaran. Dan di sini aku milih satu modul yaitu tentang penangkaran dan restocking dolphin. Oh iya, video ini dibuat untuk responsi penangkaran. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin dolphin in general dulu atau secara umum. Jadi itu lumba-lumba ini kan yang kayak kita tahu itu tuh hewan mamalia laut dong. Nah, terus lumba-lumba ini tuh juga masuk ke ordo cetacean. Nah, lumba-lumba ini tuh punya kayak ciri khas fisik yang unik banget, yaitu namanya range frequency, yang dimana itu tuh merupakan sinyal suara yang dimiliki oleh si lumba-lumba. Fungsinya itu apa sih? Fungsi dari range frequency ini itu untuk kayak dia berkomunikasi antara satu sama lainnya. Kayak contohnya lumba-lumba A dan juga lumba-lumba B itu mereka dapat melakukan komunikasi melalui range frequency. Nah, terus kalian pasti tahu kan kayak ada kayak tingkah lucu lumba-lumba di permukaan air. Nah, itu tuh selain kayak menjadi salah satu mainan mereka atau hiburan mereka sendiri juga, itu tuh juga merupakan salah satu cara berkomunikasi mereka juga. Jadi misalkan mereka selain range frekuensi, mereka juga bisa melakukan berkomunikasi melalui tingkah laku di permukaan air gitu. Terus di sini kan lumba-lumba itu kan di sistem penangkaran ya, maksudnya tuh lumba-lumba itu udah termasuk hewan langka juga kan, dan udah dimasuk ke hewan yang harus dijaga. Nah, kan ada tuh di beberapa safari kayak safari Bogor atau safari Jawa Tengah yang di Batang kemarin, itu kan kayak ada pertunjukan lumba-lumba. Nah, cuma kan di sini kan terdapat pro dan juga kontra, yang dimana pertunjukan lumba-lumba itu tidak bagus karena kayak mempengaruhi fisik atau kondisi dari si lumba-lumbanya ini sendiri terhadap penangkaran juga restocking. Nah, itu terdapat pro dan kontra. Jadi nanti bakal aku liatin contoh video pertunjukannya dan mungkin ada sedikit penjelasannya gitu. Ini dan mengucapkan halo para pengunjung semuanya. Selamat datang di Beach Safari Batang Jawa Tengah, dan tentunya selamat tinggi lumba-lumba dalam hal. Oke, jadi itu kayak salah satu contoh pertunjukan yang ada di safari, beberapa safari tentang pertunjukan lumba-lumba. Nah, selain itu aku juga nemuin kayak pro kontra dari yang video sebelumnya itu, yang lumba-lumba yang agak sedikit ngeblur. Nanti akalnya di sini pro kontranya. Ya, gitu. Jadi kita bakal bahas. Nah, kalau aku sih termasuk ke pihak kontra, karena yang dimana lumba-lumba ini tuh kalau misalkan dijadiin ke pertunjukan, itu tuh kayak dapat mengganggu psikis atau kayak kondisi fisik dari si lumba-lumba ini sendiri. Kenapa? Karena kan lumba-lumba itu kan biasa hidup di lautan bebas kan, lautan luas, ya dimana itu kayak menjadi bukan tekanan bagi mereka. Jadi mereka bisa pergi kemana aja tanpa ada kayak halangan atau sekat-sekat di lingkungan mereka. Terus mereka juga mudah mencari makan. Terus udah itu juga mereka kayak dapat melakukan interaksi sesama hewan lainnya. Kayak misalkan mereka tuh melihat kalau misalkan di lautan itu tuh mereka merasa lebih bebas, mereka merasa lebih kayak, oh ini tempat tinggal aku nih. Maksudnya kayak di laut tuh mereka lebih kayak terjaga gitu psikisnya. Sedangkan kalau misalkan dilakukan pertunjukan, itu kan pasti kan dia dilakukan pelatihan oleh pelatihnya mereka, yang dimana untuk melatih beberapa gerakan atau beberapa kayak apa ya namanya ya, kayak beberapa atraksi yang dimana itu tuh bisa ganggu psikis mereka. Kenapa bisa ngeganggu? Karena dengan tekanan yang diberikan oleh pelatih, kayak misalkan mereka harus ini. Nah, dengan cara mereka kayak gitu, mereka nanti harus dipukul, atau misalkan mereka harus kayak dibiarin dulu nggak makan. Nanti kalau misalnya dikasih makan, kalau misalnya mereka harus ngelakuin hal itu tuh kayak bisa ganggu juga ke psikisnya si lumba-lumba. Selain itu, kan lumba-lumba itu kan nanti bakal ditempatin di kolam kan, dimana kolam itu tuh nggak bakal seluas yang ada di lautan, dan juga kondisi kayak kualitas airnya itu bakal kayak ya mungkin dibikin semirip mungkin, tetapi itu juga nggak berpengaruh besar terhadap si lumba-lumbanya. Pasti lumba-lumbanya juga merasa kayak nggak nyaman, terus mereka juga ngerasa kayak mereka nggak bebas. Itu juga bisa ganggu ke psikis si lumba-lumba ini. Jadi menurut aku di pihak kontra, yang dimana kalau lumba-lumba dijadiin atraksi ini itu sangat tidak big no banget, karena lebih baik mereka dilakukan
di alam lepas sana, yang dimana mereka bisa bebas, terus mereka juga bisa merasa lebih aman, kayak gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa ngelakuin penangkaran dan restocking atau konservasi lumba-lumba itu tanpa adanya kayak misalkan keuntungan dari si atraksi lumba-lumba ini. Nah, jadi kan kalau misalnya pakai atraksi itu kan atau pertunjukan itu kan bisa bikin kayak bisa jadi aja si lumba-lumbanya itu gak di restocking, malahan kayak lebih punah gitu kan. Cuman dengan kita ngelakuin penangkaran, restocking dan juga konservasi yang baik dan benar, itu kita akan kemungkinan besarnya kita akan mendapatkan restocking dari lumba-lumba atau kayak kita berhasil mendapatkan atraksi lumba-lumba ini sehingga kayak keancaman kepunahan dari lumba-lumba ini tuh dapat tercegah gitu. Jadi dapat kayak melindungi lumba-lumba juga. Nah, dengan cara itu kita bisa melindungi lumba-lumba yang dimana tuh kita menjaga dari adanya kelestarian bagi ekosistem lumba-lumba di lingkungan Indonesia. Oke, jadi itu sedikit penjelasan atau kayak review modul dari Dolphin sendiri dari aku. Makasih buat dari aku sendiri, makasih juga buat asisten penangkaran yang udah ngajarin kita tentang penangkaran dan restocking dari berbagai biota. Jadi makasih, see you, good luck.